Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bima Podcast. Dan di video kali ini kita telah menghadirkan salah seorang pemuda ya yang sangat inspiratif tentunya. Jadi di video kita kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi kehidupan seorang pemuda masa kini, terutama di dunia pondok pesantren ya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Mas Yusuf. Apa kabar Mas Yusuf? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini Mas dengar-dengar Mas Yusuf ini salah satu santri di pondok ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Bisa diceritakan Mas mulai dari pengenalan kenapa sih bisa sampai pondok awal mulanya Mas? Awal mulanya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Jadi di sini saya Muhammad Yusuf dari Pondok Pesantren Al-Hikmah 2. Tapi untuk pertama kalinya saya ingin menceritakan filosofi tentang awal pondok di pondok pesantren. Awal saya di pondok pesantren itu bukan di Al-Hikmah, bukan di Al-Hikmah Sasep. Berarti sebelumnya bukan di Al-Hikmah ya? Iya, bukan di Al-Hikmah. Di itu mana? Bokateja Kembangan. Bokateja Kembangan. Nama pondok pesantrennya itu Minhajul Thalabah. Berarti dulu sempat di Kembangan, kemudian akhirnya pindah ke Al-Hikmah. Al-Hikmah 2. Karena kalau menurut saya itu dulu itu setelah SD itu masih labil. Terus juga keinginan saya itu ketika di pondok pesantren itu bukan di Minhajul Thalabah atau di Mintol, tetapi di Al-Hikmah 2 Benda Sirambok Brebes. Nah, setelah itu saya mengalami ketidakbetahan di sana, ketidaknyamanan di pondok pesantren Minhajul Thalabah, dan akhirnya akhirnya berhenti pendidikan di Minhajul Thalabah. Nah, setelah itu saya mengambil pendidikan lagi di MTS Muhammadiyah 1 Purbalingga. Tapi masih di wilayah Purbalingga. Masih di wilayah Purbalingga. Nah, akhirnya setelah itu saya pikir-pikir lagi, kalau misalkan saya itu tidak di pondok pesantren, nanti yang meneruskan orang tua saya itu siapa? Ya? Oh, berarti motivasi paling utama memang ingin meneruskan orang tua. Iya, Mas Asep, meneruskan perjuangan orang tua, karena dari nenek moyang dulu itu mensiarkan agama itu memang dari kakek-kakek saya dulu itu memang jadi profesinya itu sebagai ustadz lah. Jadi untuk meneruskan perjuangan bapak dan juga nenek-nenek saya, kakek-kakek saya itu di sana. Dan akhirnya saya berpikir lagi itu, kalau misalkan saya nggak mondok, nanti yang meneruskan siapa? Akhirnya saya nekat, Mas Asep, nekat ke pondok pesantren Al-Hikmah 2 yang mana letaknya itu di Brebes. Jadi jauh dari Purbalingga. Ya, jauh dari. Berapa jam itu? Kira-kira itu sekitar 2 jaman lah. 2 jaman kalau misalkan kita dari Purbalingga ke pondok Al-Hikmah. Ya, dari Purbalingga ke pondok pesantren Al-Hikmah 2. Kalau misalkan kita menggunakan bis itu bisa sampai sekitar 3 jaman. Karena tergantung kondisi juga sih, macet atau tidak. Nah, setelah itu saya mendaftarkan diri dengan lirik saya, Mas Iskandar Zulkarnain, ke pondok pesantren Al-Hikmah 2. Di sana pendaftarannya itu sangat mudah sekali, Mas Asep. Sangat mudah sekali karena pondok pesantren itu sangat welcome, sangat membutuhkan santri untuk generasi milenial di zaman sekarang ini, yaitu untuk mensiarkan agama Islam. Nah, akhirnya saya mendaftarkan diri di Gor Al-Hikmah. Di situ kalau pendaftaran itu ada tempat khusus, Mas Asep. Ya, ada tempat khusus pendaftaran. Iya, ada tempat khusus pendaftarannya itu di Gor Al-Hikmah. Kalau Gor itu tempat serbaguna, jadi di situ bisa. Lokasinya berarti di Brebes. Ya, di Brebes, di satu yayasan yang mana letaknya. Tapi masih agak berdekatan dengan pondok pesantren itu ya? Iya, masih berdekatan. Bahkan itu termasuk, kalau di Al-Hikmah itu termasuknya itu wilayahnya itu sangat tertutup, beda dengan Al-Hikmah 1. Jadi sedikit cerita, kalau di Al-Hikmah itu awal mulanya tidak ada Al-Hikmah 1 sama Al-Hikmah 2, Mas Asep. Adanya Al-Hikmah doang dulu, tetapi karena santrinya saking banyak akhirnya dibagi 2, yang mana ada Al-Hikmah 1 dan juga Al-Hikmah 2. Berarti tadinya itu memang tidak ada pembagian seperti itu ya? Ya, karena saking tambah banyaknya santrinya. Sekarang berapa sekarang kira-kira? Kira-kira kalau di Al-Hikmah itu santrinya sekitar
8 ribuan. 8 ribuan 8 ya. ribuan. Dari mulai Al-Hikmah 1 sampai Al-Hikmah 2. Al-Hikmah 2 ya. Kalau sekarang itu juga di sana itu santri barunya juga sangat apa ya, sangat sangat antusias dalam mengaji itu di sana. Sangat senang sekali untuk untuk mengaji di Al-Hikmah 2 itu. Dan setelah itu, setelah pendaftaran saya langsung mengambil pendidikan sekolah aliyah, karena tadi sebelumnya itu sekolahnya di MTS. Nah, setelah itu mengambil pendidikan di sana Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2. Dari situ juga di Madrasah Aliyah itu beda dengan madrasah yang lainnya. Kalau di sana itu Madrasah Aliyah itu pendidikannya atau jurusnya itu biasanya kan kalau SMA kan cuma IPA sama IPS ya Mas. Ya. Nah, tapi kalau di Aliyah SMA IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia. ya, tetapi SMK kejuruan, ya, teknik praktek. Nah, kalau di Aliyah sendiri seperti apa? kalau di Aliyah itu ada namanya IPS biasa, ada namanya IPA biasa, ada jurusan keagamaan, sama IPA unggulan ada. Kalau IPA unggulan berarti cuma ditambah ada keagamaan. Ya keagamaan, atau kita sebut MAK lah, Madrasah Aliyah Keagamaan atau unggulan lah di situ. Lah di situ kalau IPA kan biasanya kan kalau di SMA kan ada IPA doang ya. Ya. Tapi kalau di situ ada namanya IPA unggulan yang mana namanya imersi gitu. Tapi kalau di SMA itu biasanya ada IPA fisika, ada biologi gitu Mas. Ya, dibagi dua sih. Ya, kalau di Aliyah sendiri seperti apa Mas? IPA-nya itu IPA. Ya sama, ada kelas biologi, ada sama, kelas ya sama. Cuma di situ ada yang ditekankan lah di apa ya, terlalu di apa ya, untuk ditekankan untuk supaya lebih mendalam di jurusan IPA itu. Jadi lebih Tapi mendalam. Untuk pembelajarannya itu sama ya antara di Aliyah sendiri sama di pendidikan SMA. Iya sama Mas, sama di situ. Nah itu kenapa dari Mas Yusuf sendiri itu memilih mondok? Karena syiar Islam memang harus saya itu harus mondok atau gimana Mas? Dari menurut Mas Yusuf sendiri? Oh, kalau dari itu mah saya mengikuti jalur ulama juga ya. Karena kalau ingin belajar agama itu memang benar-benar telateni atau menekuni itu harus di pondok pesantren Mas. Karena di sana itu tempatnya sumbernya ilmu, apalagi ilmu keagamaan. Nah, di situ juga termasuk apa ya? Pengembangan ilmu keagamaan itu sangat ditekankan. Beda kalau pendidikan di luar itu sangat beda sekali. Nah, saya juga termotivasi sama Gus Baha itu beliau orang yang alim. Kalau pengen menjadi ahli agama itu memang harus di pondok pesantren Mas, karena nggak mudah kalau misalkan belajar agama itu di sekolah umum. Berarti tetap berbeda ya Mas antara mondok dengan yang biasa ya, yang sekolah reguler. Beda. Nah kemudian ini Mas pengen tahu sih kehidupan dari pondok pesantren sendiri seperti apa, kan jauh dari orang tua ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu gimana Mas? Dari kehidupannya ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Iya. Jadi kalau di sana itu bangunnya dulu ya. Bangunnya itu sekitar jam 3. Kan nggak masih dibangun sama orang tua, bangun ya. Nah, kalau di pondok pesantren sendiri seperti apa Mas? Kalau di pondok pesantren itu ada pengurus, ada kepengurusan, sistem kepengurusan di pondok pesantren. Jadi yang ngoprak-ngoprak lah bahasanya ya. Ngoprak-ngoprak santri itu biasanya pengurus. Dan nanti itu senior atau gimana? Ya, yang senior yang sudah biasanya yang sudah kuliahan. Yang sudah mat ali ataupun akper di sana. Ataupun staya. Lah, pengurus itu membangunkannya itu dengan bel Mas, di tet itu. Jadi ada bel khusus buat membangunkan seluruh santri. Tet, kalau sudah itu baru nanti kepengurusan pondok pesantren itu langsung keluar membawa bilah batang lah, untuk tongkat kecil untuk membangunkan para santri. Jadi supaya bangun loh, ditok-tok pintunya tok bangun gitu. Lah nanti setelah bangun santri itu disuruh untuk mandi pagi sebelum subuh itu. Kata guru saya itu Abah Soleh itu bisa untuk supaya awet muda itu katanya. Berarti mandi sebelum sholat subuh ya? Iya, katanya awet muda dan juga untuk memfreshkan pikiran. Memfreshkan pikiran supaya jam berapa itu Mas? Itu biasanya jam ya sebelum subuh lah, jam 3-an atau
jam 3:30 itu. Oh, berarti ini kalau di rumah yang mau pengen fresh, yang mau awet muda, mandi pagi sebelum sholat subuh Iya, ya. itu. Ini trik khusus ini Mas Iya, ya. ini langsung dari Abah Sholat. Oh, ya memang terbukti ya Mas. Terbukti memang guru saya alhamdulillah umurnya sudah tua tetapi wajahnya masih muda. Oh iya iya. Asli iya, itu. iya. Nah, itu selanjutnya kegiatannya seperti apa Mas? Selanjutnya setelah mandi, Iya. biasanya disuruh langsung qiyamul lail atau Qiyamul apa itu Mas? sholat tahajud. Untuk Sholat sholat tahajud. tahajud, untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat ataupun sholat istikharah yang pengen cepet-cepet dapat jodoh misalkan. iya. Istikharah itu meminta petunjuk ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan kesulitan mencari jodoh ataupun kesulitan dalam berusaha misalkan. Nah, setelah melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, langsung persiapan Mas, persiapan itu. Biasanya ada yang deres Al-Qur'an dulu. Dari situ ngaji ya. Iya, ngaji itu mutola'ah lah, mengulang hafalan yang sudah dihafal. Lah, setelah itu persiapan sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh ada pengajian lagi Mas. Pengajian tahsin. Tahsin itu apa ya? Membaca Quran di depan gurunya. Gitu loh. Musyafahah sama gurunya. Jadi berhadapan-hadapan loh antara santri dengan asatidnya atau dengan gurunya. Jadi nanti baca satu-satu. Setelah itu sampai selesainya itu sekitar jam 6. Setelah selesai jam 6 nanti ada pengajian lagi Mas. Pengajian namanya kitab Tafsir Jalalain. Jadi penjelasan tentang Al-Qur'an itu loh. Nah, pengampunya alhamdulillah beliau Abah Mukhlas Kiai Haji Mukhlas Hasim, yang mana beliau kemarin baru meninggal tanggal 14 November 2020. Iya. Lahirnya 7 Oktober Mas, 7 Oktober 1963. Ya sedih ya Mas, aslinya itu sedih ya. Termasuknya belum, kalau dipikir-pikir tuh 57 itu masih belum sepuh banget lah. Orang Kanjeng Nabi aja itu umurnya itu terakhir berapa? 63 kan Mas? Nah itu kalau misalkan umur kita lebih dari 63 itu bisa dikatakan umur kita itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sangat santri-santri itu sangat sedih sekali. Ya Allah, kenapa beliau itu secepatnya diambil oleh panjenengan ya Allah, yang mana santri itu masih membutuhkan beliau, yang mana kalau ngaji sama beliau itu Mas, rasanya itu sampai ke hati. Apalagi memang penyampaiannya sampai ya? Sampai benar-benar ke hati, baik itu tentang tarikhnya atau tentang sejarahnya, tentang sejarah Nabi ataupun sejarah Islam, itu sangat mengena sekali. Dan beliau itu bisa dikatakan Quran berjalan. Maksudnya gini Mas, beliau itu Quran berjalan itu ketika menjelaskan tafsir Jalalain, ketika menjelaskan tafsir itu seperti mufasir atau ahli tafsir. Ketika menjelaskan fikih seperti ahli fikih. Memang benar-benar beliau itu ulama yang alim Mas. Namanya itu beliau Kiai Haji Mukhlas Hasim. Saya juga minta doanya ya, semoga beliau termasuk husnul khotimah, dan juga semua amal ibadahnya, perjuangannya, pengabdiannya di Al-Hikmah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, kita kembali ke topik. Iya. Tadi setelah pengajian Jalalain ada namanya prepare untuk sekolah Mas. Jadi di situ juga selagi ngaji atau selagi di pondok juga ada sekolahnya Mas. Nah, di sana itu pendidikan formalnya itu dari TK sampai kuliah ada semua Mas. Jadi bedanya kalau di sini kan SLTA-nya itu kan SMA, SMA atau MA dan juga SMK. Yeah. Tapi kalau di sana ada lagi Mas satu namanya mu'alimin sama mu'alimat. Jadi beda ya? Iya, jadi ada tambahan satu untuk pendidikan SLTA. Nah, setelah pengajian tafsir Jalalain dilanjutkan persiapan sarapan dulu Mas, sarapan pagi. Itu sarapan disediakan dari pondok? Ya, disediakan dari pondok. Memang itu supaya santri itu di sana untuk fokus ngaji sama pendidikan. Jadi disiapin sana modelnya itu catering Mas, catering. Jadi pagi catering itu di sana sebulan bayarnya 220, itu pagi sama 220 juta. Bukan. 220 ribu ya. Itu untuk
pagi sama Oh, itu sore. untuk per orangnya Iya, gitu, per orangnya. Nah, kalau itu kan sampai 8.000. Nah, Iya, itu berapa 8.000 itu gitu? dikali berapa itu? Nah, ya. Oh, itu 250.000 itu per bulan untuk per orang. Iya, per orang. Per santri ya. Per santri. Lah, di situ kalau siangnya biasanya beli sendiri, Mas. Beli sendiri di sana ada pedagang kaki lima dari luar itu masuk untuk apa ya? Untuk santri lah supaya tidak kelaparan. Karena di sana juga selagi Kalau untuk jam makan jam berapa jam? jam makan biasanya Yang disediakan dari pondok itu. Oh, itu jam 6 sekitar setelah pengajian tafsir Jalalain kan ya sekitar jam 7-an lah. Karena kan pengajian tafsir Jalalain dimulai jam 6 sampai jam 7 kurang. Nah, nanti setelah tafsir Jalalain mengambil catering atau mengambilkan sarapan pagi. Setelah itu baru persiapan untuk sekolah. Biasanya sekolah itu sampai jam 3 doang, Mas. Jam 3. Jadi mulainya jam 7 lebih seperempat, nanti apel dulu di depan madrasah, membaca surat Al-Mulk atau Tabarok. Setelah itu membaca Al-Insyirah. Setelah membaca Al-Insyirah terus doa. Biasanya doanya Allahumma inna nas'aluka apa itu? Agak sulit juga itu doanya, Mas. Itu doa untuk apa, Mas? Doa untuk supaya kita dilancarkan dalam menuntut ilmu, Mas. Nah, setelah itu baru masuk ke kelas. Nah, istirahatnya sama kayak sekolah-sekolah umum. Istirahatnya 2 kali, Mas. Istirahat 2 kali, jam 10 dan juga jam 12. Oh, jadi kalau di pondok 2 kali jam 10 sampai jam dan jam 12. Jam Ya. 12 ya. Kalau di SMA kan jam 12 sama jam 3. Oh, ya. berarti jam 3 ya. Jam 9 sampai jam 12. Jam 9 istirahat, iya. Terus masuk, Iya. jam 12 sampai jam 1 istirahat lagi. Itu kalau di SMA sih. Oh, di SMA ya. Jadi apa? Setelah kan pulangnya kan jam 3 ya, Mas. Ya. Jam 3 setelah selesai sekolah biasanya itu istirahat sebentar, Mas, untuk persiapan sholat asar. Persiapan sholat asar. Sholat asar kan di sana kan setengah 4 ya, setengah 4 kurang lah. Persiapan sholat asar. Jadi pulangnya jam 3 untuk istirahat itu sekitar setengah jam kurang lah untuk istirahat. Nah, setelah itu dilanjut dengan persiapan sholat asar. Sholat asar nanti setelah sholat asar ngaji lagi, Mas. Biasanya di situ ngajinya ada ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu nahwu shorof. Jadi untuk cara kunci untuk membaca kitab gundulan. Kitab gundulan itu yang tidak ada harokatnya. Iya, ada tahu. Syakal itu yang iya, kitab itu. Jadi ada tata caranya untuk mempelajari kitab kuning tersebut, Mas. Untuk kitab kuning itu kitab gundul ya. Iya, jadi kenapa kok itu dibacanya alhamdu, nggak alhamdi, nggak alhamda itu. Jadi itu di situ ada alasannya, nggak cuma apa ya, cuma tahu alhamdu doang gitu. Contohnya kayak alhamdu kan kalau kita di pondok pesantren itu dipelajari dengan pegon atau bisa dengan bahasa Jawa lah itulah. Alhamdu utawi sekabehane puji itu. Jadi ada pegonnya itu. Nah, nanti di situ juga dipreteli, Mas, dipreteli per kalimatnya. Kenapa kok dibacanya alhamdu? Karena di situ menjadi mubtada ataupun di i'robi lah. Kayak contohnya alhamdu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismul mufrad. Jadi dipreteli semua itu, Mas. Dipreteli kenapa dibacanya alhamdu, kenapa dibaca alhamdi. Jadi itu memang ada pengertiannya sendiri ya, jadi per kata itu. Ada aturannya itu. Itu ilmu alat. Dan juga di samping ilmu alat ada di pelajarinya ilmu fikih. Kayak kitabnya Imam Nawawi, kitab Safinah atau kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Adabut Ta'lim wa Muta'alim itu tentang akhlak.